Kenangan tak akan pernah hilang dalam kehidupan. Kenangan dapat memberikan arti yang sangat bermakna dalam kehidupan. Bersama Larisi Radiolink di Curhat Curahan Hati, Curahan Hati, Hati. Siapapun orangnya, mengenang masa lalu adalah hal yang sangat berkesan. Ada kesan sedih, kesan senang, kesan indah, dan sebagainya. Namun bagaimana juga, kenangan pasti akan memberikan satu hal yang membuat diri kita itu merasa kembali lagi kepada masa itu. Nah, di hari ini jumpa kembali bersama Sofyan Sutrisna. Kita berjumpa di kisah-kisah kita yang akan kita bagikan kepada Sobat Larisi dimanapun berada. Kita berjumpa di Diary hari ini untuk membacakan kisah-kisah yang sudah dikirim di email larisiradiolink@gmail.com. Oke, tidak usah lama-lama ya, kita baca saja. Ini ada kiriman untuk kita baca. Pasang surut kehidupan manusia tidaklah ada yang mengetahuinya. Saat ini kita berada dalam posisi orang yang serba kecukupan dan berkelimpahan harta, tapi siapa sangka dalam waktu sekejap harta berlimpah tersebut sirna seperti debu tertiup angin. Hingga kondisi berubah 180 derajat menjadi orang yang tidak memiliki kekayaan harta benda. Bahkan orang yang kita sayangi juga ikut meninggalkan kita, padahal orang yang disayangi adalah harta yang paling berharga yang kita miliki. Sebut saja namaku Irma, bukan nama sebenarnya. Aku terlahir dari keluarga serba kecukupan harta benda, bahkan lebih, karena profesi orang tuaku sebagai juragan beras. Aku merasakan hidup enak, nyaman, serta apa yang aku minta pasti dapat dituruti oleh orang tuaku. Namun kenikmatan yang aku rasakan tersebut hanya sampai diriku menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah menengah pertama. Kekuncangan ekonomi keluarga menerpa saat aku memasuki sekolah menengah atas. Hal itu terjadi karena bapak terkena tipu dari seseorang saat melakukan transaksi dagang hingga ratusan juta. Modal yang seharusnya dapat diputar hilang begitu saja hingga menjual rumah dan perkarangan untuk menutupi kekurangan modal. Mulai saat itulah aku bersama keluarga hidup dalam rumah kontrakan. Bahkan bapak terlilit hutang dan menumpuk hingga merasakan tertekan menyebabkan sakit-sakitan. Walau begitu, aku tetap berusaha untuk menyelesaikan studiku dan meraih cita-cita dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Walaupun kondisi orang tuaku tidak seperti dulu. Aku bersyukur dalam keadaan terjepit kondisi ekonomi, Tuhan mengabulkan doaku hingga aku dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi berkat bantuan beasiswa prestasi yang aku dapatkan. Tidak lama setelah kepindahan keluarga di rumah kontrakan dengan kondisi bapak sakit-sakitan, kondisi bapak semakin memburuk. Beban berat terasa menyesak dada saat orang yang aku sayangi dan sebagai tulang punggung keluarga harus meninggalkan aku dan keluarga untuk menghadap Tuhan. Setelah kepergian bapak, ibu tidak kuat menahan kondisi yang sedang menerpa keluarga. Ibu menjadi depresi, bahkan sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Dalam keadaan seperti itu, aku berusaha untuk tetap tegar dan kuat menjalani hidup ini. Mulai saat itulah aku merasakan betapa cobaan hidup silih berganti menerpa keluargaku. Tapi aku tetap berpikir positif menjalani hidup dan yakin pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi diriku dan keluargaku. Setiap malam aku berdoa kepada Tuhan
agar memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani hidup ini. Sambil belajar untuk mencukupi kebutuhanku, aku bekerja serabutan. Tidak terasa waktu terus berjalan. Saat ini aku sudah menempuh semester akhir. Begitu juga dengan kondisi ibu kini mulai membaik. Aku berharap kesehatan ibuku dapat kembali seperti semula dan bisa menemaniku saat di wisuda nanti. Sobat Larise, dari sepenggal kisah perjalanan saudara kita tersebut dapat diambil hikmah bahwa kehidupan pasti akan berubah sewaktu-waktu, seperti putaran roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Oleh sebab itu, kita harus tetap tegar, semangat, dan berusaha untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya yang dilandasi dengan doa. Bagaimanapun keadaan kita sekarang ini, tetap kita harus bersyukur dan menerima ketentuan yang sudah digariskan oleh Tuhan. Kenangan tak akan pernah hilang dalam kehidupan. Kenangan dapat memberikan arti yang sangat bermakna dalam kehidupan. Bersama Larise Radiolink di Curhat Curahan Hati, Curahan Hati, Hati. Oke, terima kasih buat Irma yang sudah kirim suratnya. Terima kasih atas kebersamaan buat Sobat Larise. Sofyan Sutrisna harus undur diri. Kita bisa ketemu lagi di kisah-kisah yang lain, yang pasti kisah hidup yang menarik untuk kita dengarkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.